Teman-temanku, Shalom, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang dahsyat dari seorang bapak bernama Bapak Nur Alam. Bapak Nur Alam pernah diramalkan oleh ayahnya sendiri akan hanyut di Laut Semarang pada usia 30 tahun. Tetapi kalau dilihat dari pengalaman Bapak Nur Alam, dia tidak pernah hanyut. Hanya saja dia pernah sakit-sakitan, tetapi kemudian Tuhan menolong dan menyembuhkan dia. Bahkan dia mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dia bernajar bahwa dia akan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang yang mengikut Tuhan. Dan benar sekali teman-teman, dia tadinya seorang muslim, tapi kemudian meminta untuk dibaptiskan. Dan bukan hanya itu saja, dia menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk untuk keluarganya. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saya di sini akan bersaksi bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Kristus, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Yesus mengangkat saya menjadi anak dan hamba. Sampai detik ini kita bisa bertemu di dalam Zoom ini. Haleluya, amin. Saya akan berbicara perkenalan di dalam keluarga saya. Nama saya adalah Abraham Nur Alam. Saya mempunyai istri 1, anak 4, cucu 5. Saya anak yang paling sulung. Jadi saya mempunyai adik 4, semua berkeluarga. Dan bapak saya ini, orang tua saya ini memang orang Jawa asli. Jadi dia itu kalau mengajarkan kepada anak-anaknya, itu pasti dengan cara hidup sebagai orang Jawa. Nah, dan bapak saya ini bisa dikatakan orang pintar, bisa dikatakan paranormal. Karena apa? Karena saya sering mendengar, sering melihat banyak tamu-tamu datang ke rumah bapak saya untuk minta obat, untuk minta rezeki. Nanti bapak tinggal masuk kamar, keluar sudah membawa sarana untuk orang itu. Itu sedikit dari keluarga saya. Dan saya akan bercerita masalah kehidupan saya pribadi setelah saya lahir di dunia. Saya lahir tanggal 8 April tahun 1955 di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Setelah saya lahir, bapak saya ini karena paranormal, dia ini mempunyai ramalan, dia ini mempunyai nubuat bahwa tentang anak saya, tentang hidup saya ini. Oleh karena itu, bapak saya ngomong sama ibu saya, Bu, saya akan berbicara tentang anak kita ini. Anak kita Nur Alam ini memang religius. Dia pandai, dia cerdas untuk menerima ajaran. Tetapi anak kita ini akan membuat kita ini sengsara. Karena banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Dan anak kita Nur Alam ini, nanti kalau sudah dewasa, dia itu hidupnya menderita. Dia cuma sebagai hamba saudara-saudaranya. Artinya cuma minta sana, cuma minta sana. Lebih parah lagi, Bu. Nanti anak kita Nur Alam ini umur 30 tahun, dia hilang di Laut Semarang. Itulah ramalan bapak saya yang dicatat, yang diberikan oleh mak saya. Itu ramalan yang sudah ditulis oleh bapak saya. Saya lahir tahun 1955. Setelah saya besar, memang kehidupan saya ini banyak sakit penyakit yang setiap hari
Setiap bulan orang tua saya ini mentar ke rumah sakit, nanti sehat sebentar, sakit lagi, sampai beberapa tahun yang saya alami. Sampai bapak ini bilang begini, Nur Alam, kalau mau mati, mati aja lah. Saya sudah capek gitu. Tapi puji Tuhan, saya diberi sehat. Waktu berjalan terus pada umur 4 tahun, itu saya ingat semua peristiwa yang saya alami. Pada waktu itu, pada umur 4 tahun itu, saya buang air besar di ladang. Kenapa di ladang? Zaman dulu Jawa itu banyak pohon-pohon besar, jadi belum seperti ini. Jadi saya buang air besar di bawah pohon. Nah, diantar oleh bapak. Nah, ada apa, dari mana datangnya saya tidak tahu kok. Yang saya injak itu ada semut merah itu. Keluar banyak sekali menggigit kaki saya. Saya nangis. Akhirnya saya diangkat oleh bapak, suruh pindah. Setelah saya dipindah bapak, ternyata ada kelapa dan tangkai pohon kelapa jatuh pas saya jongkok yang mula-mula. Itulah kecelakaan yang harus saya hadapi, tapi bisa lepas dari kehidupan saya. Terus waktu berjalan terus, pada tahun 1967 saya ini lulus SD. Terus saya mendaftarkan di SMP tahun 1967 sampai 1970 itu SMP. Pada waktu itu saya sudah punya adik 4. Nah, disinilah bapak saya ini setiap sore mengumpulkan anak-anaknya untuk diajari sebagai orang Jawa. Jadi saya kumpul dengan adik-adik saya, bapak saya cerita, kita hidup ini harus menyembah Allah. Dan kamu setiap kelahiranmu, kamu harus puasa. Jadi anak-anaknya itu pasti puasa setiap kelahirannya. Mulai jam 6 sampai jam 6 kembali. Artinya 12 jam, 24 jam tidak makan, tidak apa-apa. Dan disinilah Bapak mengajar semua ilmu-ilmu Jawa yang diberikan oleh anak-anaknya. Bapak bilang begini, kita ini sebagai orang Jawa, kita punya tinggalan dari nenek moyang kita. Jadi pengetahuan masalah Jawa itu ada 12 tingkat. Tingkat yang pertama 1 sampai 5 ini cuma pondasi sebagai pengetahuan Jawa. Dan di sini mengolah raga. Ada kesaktian, ada puasa, ada ini. Yang 5 sampai 10 ini sudah naik menjadi mengolah jiwa. Jadi di sini ada sampai ada orang ini jiwanya bisa keluar, bisa kemana-mana. Nah ini memang yang dialami bapak saya. Waktu saya pergi tidak pamit, akhirnya bapak ini bisa uh, menemui saya secara hati. Saya suruh pulang waktu saya di Jakarta. Jadi rohnya bapak ini, jiwanya bapak ini bisa ngomong pada saya. Gitu. Nah, tingkat yang 10 sampai 12, 11 sampai 12, ini sudah tidak masalah duniawi lagi. Ada yang mertapa, ada yang kemana untuk supaya kalau mati itu sak ragane, itu bilang gitu. Nah, setelah sampai tingkat 12 ini, katanya Bapak ini sudah mempunyai kunci untuk masuk nirwana. Karena di dalam kejawen itu tidak ada kata-kata surga. Dan kejawen ini banyak aliran-aliran. Tapi yang dipakai Bapak ini adalah kasampurnaning dumadi. Kalau bahasa Indonesia, kesempurnaan hidup dari dunia ke nirwana. Itulah yang dikatakan Bapak di dalam mengajar ilmu. Nah, waktu Bapak mengajar kejawen ilmu ini, saya ini punya hati kok tidak senang. Sama ajaran Bapak itu tidak senang, tapi saya tahu
Sehingga di dalam hati saya tidak senang itu ada dua, yaitu saya dengan adik saya yang bungsu. Itu ya seperti tidak senang ajaran dari Bapak itu. Nah, lama-lama Bapak tahu hati saya kalau saya itu tidak senang kalau Bapak mengajar seperti itu sampai saya dimarahi. Nur, sini kamu. Kamu itu yang paling besar sendiri, tidak mau diajak ngomong. Benar nasibmu akan jelek. Besok kamu kalau sudah tua akan menjadi pembantunya saudara-saudaramu itu. Cuma sampai situ. Saya berani, Bapak-bapak. Kenapa Bapak melahirkan saya kalau saya cuma menderita ini? Wah, di sini. Nah, di situ sampai saya agak cekcok sama Bapak. Saya punya pertanyaan, Pak. Saya itu kalau memikirkan Allah itu kok seperti bingung, Pak. Kenapa bingungnya? Saya suruh baik, saya suruh berbuat baik, jangan dosa. Tapi kenapa Allah menciptakan setan untuk menggoda saya? Ini kan saya bukan permainan. Bapak saya marah lagi. Oh, kamu memang seperti ini. Wah. Nah, kemarahan seperti itu. Tetapi saya sebagai anak tetap mengasihi bapak saya dan bapak saya juga mengasihi saya. Akhirnya waktu berjalan terus, pada waktu saya sering keluar rumah main ke tempat tetangga saya ini, saya main ke tempat tetangga saya yang namanya Bapak H. Bapak H ini mempunyai kos-kosan yang dikos oleh anak Bandung namanya Mas J. Dia akrab sama saya. Dia ngomong sama saya, Nur Alam, ya saya beli motor. Mari kita mencoba motor ini dengan saya. Saya menjawab, oh ya, saya tak mandi dulu. Saya senang karena anak kecil zaman dulu tidak pernah naik motor. Akhirnya saya pulang, mau mandi, mau ganti pakaian. Sampai rumah itu bapak menyuruh saya untuk membeli tembakau. Waduh, saya kecewa ini. Ya mau tidak mau saya harus memberikan tembakau. Waduh, setelah tembakau saya berikan kepada bapak, saya mandi, saya ganti pakaian, saya datang lagi ke rumah Bapak H, kos-kosan tadi. Nah, di situ Bapak H tadi bilang, Nur Alam, lah kamu lama sekali. Akhirnya ditinggal pergi, yang ikut malah anak saya, S, gitu. Wah, saya kecewa dengan Bapak. Kenapa Bapak menyuruh saya beli tembakau, saya mau naik motor ya? Nah, di situ akhirnya saya tetap main-main di situ dengan teman-teman lainnya sampai jam 2 siang. Setelah jam 2 siang itu ada polisi datang. Datang bilang sama Pak H tadi, apa benar ini rumahnya saudara S? Oh iya Pak, itu anak saya. Oh dia ada kecelakaan di Kaliurang, sekarang di rumah sakit, dia kakinya patah. Saya kaget. Waduh, untung bukan saya ya. Kalau saya yang ikut yang patah kakinya saya. Nah, disinilah berarti yang harusnya saya itu patah kakinya, tapi diambil oleh teman saya namanya S tadi. Waktu berjalan terus. Dan di tempat kampung saya ini ada persekutuan, ya kejawen, tapi saya sering ikut. Pada waktu malam suro, di lapangan itu semua tidur di situ puasa. Akhirnya gurunya itu bilang, ayo semua berdiri. Akhirnya berdiri, suruh suruh konsentrasi. Lantas gurunya itu dari belakang memasukkan apa, enggak tahu saya. Akhirnya teman saya ini jatuh, terus dia mempunyai gerakan seperti kera, lincah seperti orang silat itu. Semua jatuh semua. Tetapi saya sendiri kok enggak jatuh-jatuh. Sampai gurunya itu bilang, Nur Alam, kamu itu percaya enggak? Loh ya percaya, tinggal manut saja. Tapi kenapa enggak bisa masuk? Ya enggak tahu. Nah, ini peristiwa yang mana saya ini tidak bisa dimasuki oleh aliran-aliran apapun.
Saya makin besar, makin besar. Disinilah saya baru bisa merenungkan bahwa hidup saya ini penuh dengan ketakutan. Takut masalah apa? Masalah kematian. Kenapa takut mati? Karena banyak dosa. Saya ini merasakan kenapa kejahatan-kejahatan ini kok muncul dari hati saya terus. Saya tidak bisa bendung. Nah, di sini kekhawatiran, ketakutan ini menguasai hidup saya. Nah, waktu berjalan terus, pada tahun 1978 saya nikah dengan istri saya dan saya pindah rumah dari orang tua saya. Ya cuma beda RW, kira-kira ya 300 meter lah. Nah, saya hidup dengan istri saya, punya anak. Waktu berjalan terus, akhirnya pada tanggal 14 Maret tahun 1985, anak saya sudah 3. Disinilah saya sakit. Sakitnya apa tidak tahu, tahu-tahu badan saya ini kurus. Kalau batuk gini keluar darah. Dan kenapa bapak saya kok tidak menengok saya sakit. Nah, bapak saya kira ya tahu ya. Pas umur 30 tahun itu, saya ini sakit keras. Dan mak saya ini juga mimpi punya telur diambil orang. Biasanya orang Jawa itu kalau ada eh, kehidupan atau yang tidak baik pasti ada penglihatan atau ada kode-kode dari kehidupan itu. Nah, saya ya tidak tahu, bapak tidak pernah menengok saya. Akhirnya saya berobat ke rumah sakit. Badan saya kurus, rambut saya rontok semua. Akhirnya saya datang ke rumah sakit, saya rongsen dada saya. Setelah dirongsen, dokter keluar dengan membawa hasil rongsen tadi. Saudara Nur Alam, ya dok, ini hasil rongsenmu. Saya lihat di dalam rongsen tadi memang paru-paru saya, dada saya ini kok bintik-bintik hitam, saya tidak tahu. Nah, dokter bilang begini, saudara Nur Alam, jangan begadang, jangan melek sampai malam, dan apa agamamu, doa saja. Saya sudah tidak enak pikiran saya, kenapa dokter bilang gitu? Ya dok, saya mau pulang. Sampai di depan rumah sakit itu saya ketemu tetangga saya. Tetangga saya itu pengurus masjid. Namanya Pak M. Manggil saya, Nur Alam, ya Pak, kamu tahu enggak rongsenmu itu? Ya tahu Pak. Nah, itu ya, kamu sakit seperti ini. Paru-parumu sama jantungmu itu sudah tidak karu-karuan. Kamu harus bertobat. Paling lama umurmu 3 bulan yang sudah-sudah. Wah, saya diberitahu itu seperti diselambar geledek. Padahal itu tetangga saya sendiri. Tapi kebetulan dia itu mantrinya dokter itu. Waduh, saya seperti orang tidak sadar. Kenapa saya harus uh, akan mati 3 bulan lagi? Akhirnya saya pulang dengan sedih, dengan marah. Sudah seperti orang setengah hidup. Sampai rumah saya menangis. Dan menangis ini mau menangis sama siapa? Mau marah sama siapa? Kecewa, marah, takut mati. Kalau malam itu bapak-bapak, saya itu kalau mimpi didatangi orang yang sudah mati-mati itu, mengajak saya. Dengan cara apapun mengajak saya supaya saya mau. Tapi saya mempunyai rasa takut. Saya tidak mau. Terus mimpi terus akhirnya ada seperti orang yang ganteng sekali ya, seperti malaikat terang kira-kira gitu. Mengajak saya. Dia mengajak kalau ke tempat saya itu enak gini. Tapi saya mempunyai rasa lebih takut lagi. Akhirnya saya tidak mau. Disinilah puncak saya ketakutan saya. Saya menangis.
Saya berdoa, Tuhan, Engkau itu siapa? Setiap orang bilang bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, pengampun. Engkau siapa? Tiap malam saya doa gitu karena takut kematian. Nah, suatu malam waktu saya doa ini ada kuasa. Saya tidak tahu, tahu-tahu masuk di dalam hati saya ini. Dan ada perubahan di dalam hati saya ini. Dan kuasa ini seperti bilang begini, anakku, damai sejahtera terimalah. Saya tidak tahu siapa ini, tidak tahu, tapi ada ketentraman di situ. Tapi takut masih ada. Mau doa terus. Nah, suatu ketika ada setelah 3 hari itu ada pemuda datang ke rumah saya. Itu tetangga saya, dia orang Kristen. Dia ketemu sama saya, halo Mas Nur. Oh iya, mari, mari. Loh, Mas Nur sakit loh. Iya, iya. Apa? Begini Mas Nur. Besok itu kan ada baptisan massal di gereja itu. Nah, ini dari pemuda wilayah barat ini mau mengisi baptisan itu puji-pujian tapi dengan irama keroncong. Mas Nur kan bisa pegang apapun. Oh iya, tapi gimana sakit? Oh enggak apa-apa. Udah, mari nanti kita bantu aja. Udah, saya sanggup. Akhirnya saya sanggup untuk membantu mengiringi baptisan dengan irama keroncong. Pada hari hanya hari Minggu, saya datang dengan teman-teman pemegang alat dan sama vokal-vokal. Saya kira vokalnya itu banyak mahasiswanya karena dia memang pemuda. Saya masuk gereja di depan sendiri karena pengiring baptisan. Samping saya ini yang pegang alat, bawahnya di belakangnya para vokalnya. Ibadah belum mulai, saya lihat gereja-gereja seperti ini, banyak lampunya, ada salibnya. Setelah ibadah mulai, tiba saatnya Pak Pendeta ini khotbah. Nah, di dalam khotbah ini, di dalam ayatnya itu, Pak Pendeta bilang begini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Karena ibadah itu bahasa Jawa, jadi bahasa Jawanya seperti ini. Aku iki dalaning kauripan lan kayekten lan bebener. Ora ana wong siji wae tekan marak Sang Rama menawa ora lewat aku. Saya kaget Bapak-bapak. Ini kok seperti waktu malam saya ada kata-kata di hati saya seperti itu. Nah, disitulah saya ini ada perdebatan. Kenapa? Tuhan itu kan manusia. Kok dikatakan Tuhan? Sudah, cuma ada keluar batin sedikit itu. Halo, Pak Abraham. Baik, kita menunggu sebentar ya. Mungkin Karena koneksi. yang Oke, ya, sambung Pak. ya. Lanjut Pak, lanjut, lanjut. Oh ya, ya. Ada yang dibaptis orang 10 itu saya merasa kaget sekali. Karena siapa? Yang dibaptis itu ada bapak saya. Bapak saya sakit stroke tapi sudah bisa jalan. Saya heran. Bapak saya ini paranormal. Sering nambani orang, sering memberi rezeki pada orang. Ternyata bapak saya ini tidak sakti ya. Saya bilang gitu. Tapi kenapa dia stroke? Ternyata adik saya yang bungsu ini sudah kenal Tuhan dulu. Nah, akhirnya adik saya ini membawa bapak saya ke hamba Tuhan. Akhirnya didoakan karena dia ini orang Jawa, kepengen di gereja Jawa. Seperti itu. Nah, saya menangis di situ saya. Menangis bukannya sedih, bukannya takut. Saya senang sekali. Karena ada peristiwa bahwa Tuhan memberi kabar baik bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya. Dan bapak saya sendiri yang saya dambakan sebagai orang sakti ternyata ikut Tuhan. Ya, sampai di rumah saya berdoa.
Ya karena saya bukan orang Kristen, ya cuma biasa-biasa saja seperti orang Jawa. Tuhan Yesus, katanya Pak Pendeta tadi, kalau Tuhan Yesus memang Tuhan, saya mau bertobat. Apapun yang diajarkan Bapak di dalam otak saya ini, mau saya buat. Saya ikut Engkau Tuhan. Amin. Begitu saya amin, Bapak-Bapak. Inilah perubahan antara kegelapan menjadi terang. Disinilah rasa takut mati, tidak ada rasa takut mati. Nah, disinilah akhirnya saya mempunyai sukacita yang tidak bisa saya katakan. Udah. Terus pada waktu doa, selanjutnya saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya sekarang sudah ikut Engkau, saya ada damai. Saya kalau dipanggil Tuhan, saya ikut Tuhan ke surga. Tapi Tuhan, anak saya masih kecil, saya minta sembuh Tuhan, dan saya tidak akan mau opname. Kalau Tuhan menyembuhkan saya akan menjadi hamba-Mu sampai selama hidupku. Itu nazar saya. Nah, pada waktu itu istri saya bilang sama saya, Mas, ndak opname. Oh tidak, saya sudah kenal Yesus. Loh, kamu kok murtad toh? Gini. Istri saya marah. Sudah, jangan marah toh. Kamu kan ndak pernah menjalani mau mati. Saya ini banyak dosa. Saya banyak menipu kamu. Saya munafik. Sekarang saya percaya Yesus. Kalau saya baik, tolong tirukan. Kalau enggak. Gitu aja, saya enggak mau berdebat. Akhirnya istri saya diam. Dan waktu berjalan terus, saya cerita sama istri saya, sama anak-anak saya kumpulkan. Nah, gini ya nak ya, setelah saya mengenal Yesus, saya ini punya jaminan masuk surga. Itu pasti. Nah, akhirnya, gimana nak? Saya ikut Bapak. Akhirnya istri saya, ya sudah saya ikut kamu. Lo kok pakai ya sudah itu karena apa? Ya memang harus ikut suami. Ya dah. Saya daftarkan Pak Pendeta untuk baptis. Pada waktu baptis di gereja itu kan kata sasinya itu kan setengah tahun. Tapi saya minta sama Tuhan, sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, untuk saya 1 bulan Pak. Oh, enggak boleh Pak Nur Alam. Nanti kalau saya mati gimana Pak? Bapak kan tanggung jawab. Saya udah percaya Yesus Pak. Oh ya. Enggak apa-apa. Tapi ini bukunya dipelajari di rumah. Nah akhirnya sebulan saya baptis. Dengan pakaian Jawa itu saya baptis. Nah setelah baptis dengan istri saya, dengan anak-anak saya ini, saya berkorban untuk melayani Tuhan. Setiap hari Minggu saya datang ke gereja mana. Saya datang ke gereja, loh kok ada yang pegang batuk gini. Loh kok ada yang nangis-nangis, ada yang tepuk tangan. Wah saya bingung itu. Udah, saya kembali lagi. Nah, di gereja saya ini membutuhkan koster. Ada majelis menemui saya, Pak Nur Alam, mau jadi koster? Koster itu apa Pak? Koster itu menunggu gereja, merawat gereja. Oh mau Pak, saya ingin pelayanan segenap hati Pak. Mau ya udah daftarkan. Saya ngomong sama istri saya, oh ya Pak, mari, saya ikut Bapak. Akhirnya mendaftarkan, ternyata yang mendaftar itu ada 30-an. Waduh banyak sekali. Di seleksi tinggal 2. Saya dengan teman saya namanya H. Udah diseleksi, tahu-tahu kok majelis ini manggil saya, Pak Nur Alam sini ya. Maaf ya Pak. Pak Nur Alam ini yang diterima saudara H dulu. Karena gereja ini kan sistemnya kan sosial, menolong orang yang benar tidak mampu. Saya bilang, ya Pak, tapi jengkel hati saya. Majelis tidak tahu hati saya mau pelayanan seperti itu. Nah sudah. Akhirnya saya tidak jadi menjadi koster. Nah sekarang saya minta begini, Tuhan menuntun saya. Setelah saya kenal Tuhan ini, saya ngomong sama adik saya. Entah tidak ada cara bagaimana, yang penting kamu harus percaya Yesus. Sampai saya bertengkar dengan adik-adik saya. Puji Tuhan, adik saya kenal Tuhan. Semua adik-adik saya kenal Tuhan. Bapak kenal Tuhan, ibu saya kenal Tuhan. Ya, akhirnya baptis semua. Nah,
disinilah saya mau menjangkau yang lebih jauh ini. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta kebenaran, saya minta supaya saya tahu mengerti pikiran Tuhan untuk hidup saya itu seperti apa. Saya minta supaya saya bisa belajar Alkitab. Saya ketemu dengan hamba Tuhan dari Magelang, namanya Pendeta Y. Ketemu sama saya, akhirnya ngomong-ngomong, saya di privat selama ya 1,5 tahun lah. Jadi belajar dari kejadian sampai di Wahyu. Tanya jawab. Sampai saya tanya supaya saya ini benar-benar tahu. Setelah itu belajar kenapa ada keyakinan lain, kenapa ada ini, saya tahu semua masa itu. Nah, akhirnya setelah selesai, saya dipanggil oleh Bapak Pendeta Y. Pak Nur Alam, ya Pak, ini sudah selesai. Sekarang saya mau tanya Bapak. Ya Pak, Pak Nur Alam misalnya mati, itu kemana Pak? Loh, saya di surga bersama Yesus Pak. Nah, itu jawaban yang benar. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sekarang saya tanya, setelah kamu dijamin surga, hidupmu untuk apa? Untuk apa Pak? Nah, Pak Nur Alam kan sudah kenal Yesus secara jiwa. Bahwa Yesus itu mengasihi Bapak sampai dijamin surga, sampai disembuhkan. Beritakanlah itu Yesus pada semua orang. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Sekarang saya punya permintaan Pak Pendeta. Apa Pak Nur Alam? Saya ingin dibaptis selam. Itu dosa enggak Pak? Karena saya sudah dibaptis. Nah Pak Pendeta menerangkan. Sebetulnya masalah baptis ini semua itu sama saja. Yang penting itu adalah baptis roh Pak Nur Alam. Baptis roh itu gimana? Sekarang Pak Nur Alam sudah dibaptis oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga percaya Yesus itu karena Roh Kudus yang memimpin Bapak. Itu yang penting, Pak. Tapi kalau Pak Nur Alam ingin diselam ya tidak apa-apa, saya layani. Akhirnya saya dibaptis selam sama istri saya. Pak, dikasih nama baptis enggak, Pak? Loh, kalau dikasih gimana, Pak? Kalau dikasih nama baptis itu Bapak ingat bahwa kehidupan Bapak bukan yang lama lagi, tapi sekarang Bapak menjadi punyaan Yesus. Oh ya Pak, dikasih Pak. Dah, seminggu yang datang akhirnya Pak Pendeta ke rumah saya mengasih surat baptis itu. Namanya Abraham Nur Alam. Saya kaget. Kenapa saya namanya Abraham Nur Alam? Terus saya ngecek dari kecil ya. Nama saya ini waktu kecil dinamai oleh orang tua saya Nur Alam. Semua orang kampung tahu bahwa Nur itu cahaya, alam itu adalah dunia ini. Jadi saya harus menjadi sinar bagi alam. Setelah saya nikah, saya dinamai oleh orang tua saya sendiri, namanya orang tua, yaitu Onggo Sabdono. Onggo itu air, Sabdono itu omongan. Jadi saya yang dikehendaki orang tua saya ini supaya omongan saya ini menjadi sejuk gitu. Setelah saya menjadi Kristen, kenapa? Saya diberi oleh Pak Pendeta Abraham. Kalau saya baca Abraham ini bapak orang beriman. Nah, itulah akhirnya mulai dari itu saya menginjili orang. Ini tidak bisa saya tahan. Saya dengan ketemu orang, ya puji Tuhan. Akhirnya saya bisa di dalam kampung itu ada 8 orang yang percaya Tuhan sampai dibaptis dari aliran apapun. Tapi ya pelan-pelan, misalnya begini, saya ketemu orang Kejawen. Saya mau nginjili, tapi saya tidak langsung pada Yesus, tapi begini. Kalau orang Jawa itu kan menyebut Allah itu tidak pakai nama, cuma Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Agung. Nah ini ditambahi. Tambahnya apa Pak Nur Alam? Allah yang bertahta di surga. Loh gitu. Loh kalau hanya kuasa nanti iblis bisa dompleng. Tapi kalau yang
bertahta di surga selain Allah yang Maha Kuasa tidak ada. Oh iya Pak Nur Alam. Seperti itu akhirnya puji Tuhan akhirnya kenal Tuhan. Sehingga sampai detik ini ya kira-kira ada 18 orang yang sudah mengikut Yesus karena kebaikan Yesus. Saya cuma alatnya saja. Nah, kebetulan saya menjadi majelis gereja. Akhirnya saya menjadi komisi KPI, Komisi Pekabaran Injil. Nah, disinilah saya punya tim, dan tim itu memang saya ajarkan ya. Karena apa? Kalau saya punya tim sebagai penginjil, itu harus punya jaminan masuk surga. Jangan sampai cuma ngabarkan tapi dia sendiri tidak masuk surga, mau ngomong apa? Nah, akhirnya dengan pelajaran-pelajaran itu saya berikan pada teman-teman saya itu. Akhirnya punya tim menginjil, doa kemana-mana mana itu. Bapak-bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jadi sampai detik ini pun saya tetap mengalir bersama Tuhan. Sekarang ada orang Kristen tanya sama saya, Pak Abraham Nur Alam, mutunya itu apa? Loh, saya itu yang penting itu iman kok. Udah, karena di dalam Roma itu yang penting itu iman. Iman itu apa? Nah, saya sering mengatakan pada orang yang sakit. Karena mulut ini kan sering menghakimi sakitnya sendiri. Iman itu adalah, saya beri contoh begini. Itu di depan teman-teman saya penginjil. Kamu berdiri di atas jembatan. Di bawah itu sungai. Lantas di bawah sungai itu ada Bapak Camat. Mari terjun, saya yang nampani. Terus sampingnya itu ada Bapak siapa yang paling terkenal. Mari terjun, saya tampani. Akhirnya yang paling belakang sendiri, bapakmu sendiri. Mari nak, terjun, saya yang akan nampani. Kamu milih siapa? Ya, saya milih bapak saya. Loh kenapa? Saya pasti ditampani oleh bapak karena saya kenal-kenal. Nah, itulah maka peranan bapakmu itu sekarang menjadi Yesus. Itulah. Akhirnya saya kalau besit-besit orang sakit itu hanya menumbuhkan iman seperti itu. Dan sampai detik ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, saya sering menemui banyak orang Kristen cuma KTP. Banyak orang Kristen datang ke gereja tapi tidak tahu Yesus. Karena apa? Disinilah saya membuat buku. Judulnya itu Fondasi Kekristenan. Jadi bisa dibaca oleh orang tua, oleh pemuda yang sampel. Contohnya begini. Pertama itu kita bahas Alkitab. Alkitab itu yang kelihatan. Akhirnya kita bahas Alkitab. Sehingga murid-murid itu bilang, Alkitab adalah firman Tuhan yang dibukukan. Saya harus berjalan menurut Alkitab ini. Sudah? Ya. Nah, akhirnya doa-doa. Saya berjalan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Amin. Setelah besok ketemu lagi, belajar Allah itu siapa. Sehingga pada finishnya aku akan menyembah Allah Bapa. Sampai Yesus, saya akan menyembah Yesus. Itulah pelajaran-pelajaran yang di dalam buku saya ini. Oh, belum saya bukukan, cuma saya tulis. Bahkan saya sendiri, bukumu apa? Lagu nih siap nih. Lagu siap nih. Bahkan saya ini membuat keroncong, bapak-bapak. Jadi lagu-lagu rohani itu saya keroncongkan. Karena apa? Keroncong ini agak jarang untuk memuji Tuhan. Saya buat keroncong, nanti ada yang pesan, saya buat ini, nanti saya buatkan dengan irama keroncong, nanti saya kirim. Dan disinilah bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan, maaf, aduh. Ini saya coba ini ya. Ini lagu karangan saya yang judulnya adalah Karena Dosaku.
begini. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita resapi lagu ini karena disinilah unik banget ya. Anak manusia, Yesus namanya, telah ditangkap dan dianiaya. Ya, Pak Abraham bisa nyanyikan sekali lagi tanpa musik karena suaranya tidak jelas tadi Pak, agak kecil. Mungkin kalau Bapak nyanyikan langsung dari suara sekarang ini ke mic mungkin lebih jelas kedengaran Pak. Ya, ini aja Pak. Sekali lagi Pak. Ya. Ya. Kalau pakai musik, headsetnya dicabut aja dulu Pak. Kalau pakai musik, Ya. headsetnya dicopot dulu. Jadi suaranya langsung ke handphone. Oke, gini aja. Saya tak pakai gitar, ambil gitar aja. Ambil gitar aja. Ya, gitar pakai aja. gitar aja. Boleh, gitar aja. Jadi ini merupakan lagu ciptaan sendiri Pak ya? Ciptaan Bapak Ya. sendiri. Sudah berapa banyak lagu Pak yang diciptakan? Ini baru 2 Pak. Nanti yang lainnya nanti untuk sukacita belum. Ini cuma pas Paskah kemarin. Jadi saya tersentuh hati saya untuk melihat waktu itu. Baik. Kabelnya Pak boleh cabut dulu. Kabel yang di handphone boleh cabut dulu. Ya. Sudah? Ya, baik. Silakan. Iya Pak. Ya. Di tengah malam gelap gulita, hanya yang mencekam anak manusia
Yesus namanya, telah ditangkap dan dianiaya. Dibawa ke bukit Golgota, dipaku disalibkan. Darahnya membasahi tubuhnya, kulitnya terkelupas. Begitu besar kasihnya, hingga rela korbankan hidupnya karena dosa kita, karena dosaku, dosaku, dosaku. Iya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, sip. Ya, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih yang di sini ikut Zoom. Kiranya kesaksian saya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kesaksian saya ini tidak mempunyai niat untuk menjelekkan agama lain atau etnis apalagi. Kiranya cukup sekian. Tuhan memberkati.